Setelah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani pemeriksaan DNA di Barreskrim Polri pada Kamis pagi. Tes DNA dilakukan sebagai pembuktian kasus pencemaran nama baik dengan terlapor Lisa Mariana. Ridwan Kamil menjalani tes DNA dengan prosedur pengambilan sampel darah dan air liur selama hampir 5 jam. RK bilang permohonan tes DNA diajukan dirinya untuk meredam isu yang bergulir di masyarakat. Ridwan Kamil menegaskan akan menerima apapun hasil tes DNA dan berkomitmen mengikuti seluruh proses hukum. Selamat pagi, dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Selebgram Lisa Mariana juga datang ke gedung Barreskrim Polri untuk menjalani tes DNA. Lisa menyebut tidak bertemu dengan Ridwan Kamil secara langsung dalam proses pengambilan sampel tes DNA. Lisa berharap proses tes DNA bisa berjalan dengan transparan tanpa adanya rekayasa. Pak, ngapain Pak? Pengambilan sampel berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Oh enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa? Tapi berharap bertemu nggak Mbak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar. Selebgram Lisa Mariana menggugat perdata Ridwan Kamil atas perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Bandung pada 5 Mei lalu. Gugatan ini terkait hak anak yang diklaim Lisa sebagai anak Ridwan Kamil. Sebelumnya Ridwan Kamil juga telah melaporkan Lisa atas pencemaran nama baik ke Barreskrim Polri pada 18 April lalu. Ridwan Kamil dan Lisa Mariana telah jalani tes DNA. Apakah tes DNA ini menjadi akhir dari drama Ridwan Kamil dan Lisa Mariana? Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum pidana Prof. Jamin Ginting. Selamat malam Prof. Jamin. Selamat malam Mas Rahmat. Baik, Prof. Jadi ini tes DNA bisa jadi penentu akhir drama kisruh Lisa Mariana dan Ridwan Kamil, Prof. Ya, ini kelihatannya ada dua perkara. Satu gugatan perdata Marliana, dan satu lagi laporan Ridwan Kamil terkait dengan kasus pidana di Barreskrim. Nah, yang terkait dengan kasus ini yang akan memeriksa tes DNA adalah yang terkait dengan adanya laporan polisi pencemaran nama baik. Dianggap bahwasannya Liana ini mengaku-ngaku bahwasannya anak itu anak Ridwan Kamil dan akan ditentukan dengan tes DNA dari ketiga mereka, yaitu Ridwan Kamil, Mariana, dan anaknya sendiri dari air liur dan DNA darah. Nah, jadi kalau nanti ada dua kemungkinan identik bahwasanya itu sama dengan DNA dari ayah ibunya yang itu mereka berdua ini, maka apa yang disampaikan dalam gugatan itu menjadi alat bukti yang sah menyatakan bahwa Ridwan Kamil adalah anak ayah yang sah. Sedangkan kalau non identik ataupun tidak sama, maka nanti kasus pidana ini akan berlanjut dan kemungkinan besar kasus pencemaran nama baiknya juga bisa naik ke tingkatan penuntutan oleh kejaksaan begitu. Oke, ini kan jadi sebetulnya tes DNA bukan masuk bukti primer ya Prof, tapi ini cukup berpengaruh artinya pada perjalanan baik itu pidana juga perdatanya. Ya, ini karena terkait dengan pencemaran baik, terkait dengan adanya tuduhan bahwasannya anak hasil dari hubungan di luar nikah, ya, maka ini harus dibuktikan. Apa karena Ridwan Kamil sendiri merasa sudah tercemar waktu beberapa kali dia mengajukan diri sebagai calon gubernur atau dan reputasinya sebagai public figure merasa terganggu dan keluarganya juga terganggu dengan adanya isu-isu apakah itu perselingkuhan dan segala macam yang bisa menghasilkan suatu anak ya dari keturunan ini, sehingga nantinya selain dari bukti tes DNA ini ada bukti-bukti lain lagi apakah benar dia tercemar. Ada saksi contohnya tercemarnya di mana. Nah sekarang kalau di media sosial mungkin sudah tidak bisa lagi karena di putusan MK mengatakan kerusuhan atau pencemaran yang mengakibatkan kegaduhan
Itu di media sosial nggak bisa, tapi benar-benar keluarganya menjadi tercemar, nama baiknya tercemar, dan ini bisa menjadi bukti yang sangat kuat karena terkait dengan hubungan darah ya. Nah, ini kalau kasus seperti ini memang tes DNA lah satu-satunya yang bisa menjadi dasar untuk membuktikan apakah dia anaknya atau bukan anaknya. Jadi saya kira ini tes DNA ini tes yang sangat vital ya, sangat menentukan, bukti yang sangat menentukan begitu. Ini kalau misalkan hasilnya tidak memuaskan penggugat, ini bagaimana ke depannya, Prof? Ya kalau nantinya ternyata hasil DNA non identik, bukan anak dari mereka berdua atau bukan tidak ada kesamaan DNA antara anak tersebut dengan Ridwan Kamil, maka tadi ada dua hal ya, gugatan dari penggugat tadi yang mengaku ibu dari anak tersebut, istri hasil perjumpaan, maka gugatannya menjadi lemah begitu ya, dan kasus pidananya menjadi naik begitu. Pidananya akan menjadi naik ke jenjang penyidikan. Karena apa? Karena cukup dua alat bukti untuk membuktikan kalau sebenarnya adanya pencemaran nama baik dengan mengaku-ngaku bahwa itu anak yang hubungan gelap dari dia, ternyata bukan begitu. Oke, Prof, ada sedikit gambaran tidak, Prof, bagaimana sebetulnya perjalanan proses dari tes DNA ini? Berapa lama biasanya dibutuhkan nanti hasilnya keluar, Prof? Ya, pada umumnya kalau kasus pidana ya karena membutuhkan waktu yang cukup lama ya tes DNA ini, karena perlu akurasi dan labnya tentu di forensik ya, ke forensik kesehatan itu akan agak lama ya. Jadi bisa sampai 1 atau 2 bulan ya untuk bisa kurasi benar-benar bisa hasilnya keluar begitu ya. Dan ini kan tes DNA ini 3 ya, dari Ridwan Kamil, dari Lina sendiri, dan juga dari anaknya. Dan ini harus benar-benar dilakukan dengan sangat akurat begitu. Saya kira harus sekitar 2 bulan mungkin, atau 1,5 bulan mungkin bisa keluar nanti hasilnya. Ketika sambil menunggu tes DNA, biasanya proses hukum lainnya, pemeriksaan saksi ataupun yang lainnya itu bisa dilakukan tetap, Prof? Ya, saya kira kasus gugatan perdatanya tetap berjalan, dan juga untuk kasus pidananya mungkin penyidik akan melakukan pemeriksaan atau pemanggilan terhadap para saksi-saksi untuk diperiksa, dan mungkin ada alat bukti lain yang bisa dijadikan dasar juga untuk menindaklanjuti kasus ini, tentu akan diperiksa juga. Jadi dengan adanya tes DNA ini bukan berarti semuanya berhenti dulu ya. Artinya semua tetap proses berjalan, karena ini ada 2. Nah, gugatan perdata dan laporan pidana ini tetap akan berjalan seperti biasa begitu, Mas Rahmat. Tetapi jawaban tanda tanya besarnya dengan tes DNA ini bisa menjawab ya akhir dramanya, Prof, sedikit saja. Ya, karena core inti daripada permasalahan ini adalah terkait dengan hubungan darah, maka untuk menentukan keterkaitan itu ya tes DNA yang paling akurat untuk bisa menyatakan apakah seorang itu adalah ayah atau ibu dari anaknya begitu. Baik, terima kasih Prof. Jamin Ginting. Terima kasih, Mas pakar Rahmat, hukum pidana telah bergabung di Kompas Malam. Sudah 2 ex-menteri